Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin. Saya mahasiswa PJJ Komunikasi di Universitas Sebar Asia. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS metode penelitian kuantitatif yang berjudul Pola Komunikasi Antara Karyawan, Studi Pola Komunikasi Antara District Manager dengan Sales Advisor, Relmi Area Kalimantan Balikpapan 3. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Farid Al-Rizki selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Latar belakang masalah. Setiap manusia memiliki tujuan dalam hidup dan tujuan hidup tersebut adalah tujuan untuk memilih hidup yang baik dan juga benar. Manusia hidup dengan melakukan sebuah pekerjaan dan berhak untuk memilih pekerjaan tersebut sesuai dengan hobi dan minat seseorang tersebut. Dan pada dasarnya manusia dilahirkan dengan cara yang sama, di mana semuanya berhak untuk memilih pekerjaannya, termasuk memilih pekerjaan sesuai yang diinginkan. Yang membedakan adalah dari jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, ras, agama, dan juga kepercayaan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu perumusan masalah dalam penelitian ini apakah pola komunikasi pada studi pola komunikasi antara district manager dengan sales advisor area Kalimantan 1 region D Balikpapan 3. Lalu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pola komunikasi yang terjadi pada studi pola komunikasi antara District Manager dengan Sales Advisor Relmi Area Kalimantan 1 Region D Balikpapan 3. Dan ada manfaat atau tujuan manfaat penelitian. Jadi tujuan dan manfaat penelitian yang peneliti teliti ada dua. Yang pertama ada manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Kajian teori menurut para ahli. Menurut William G. Scott, tahun 1962, pengertian kepemimpinan adalah sesuatu dalam mempengaruhi sebuah pekerjaan, dalam upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu, yang kedua, menurut Jackson dan kawan-kawan, 2010, pegawai merupakan kelompok pemangku kepentingan utama lainnya. Kelompok ini adalah semua pegawai yang memiliki jabatan dan perusahaan, termasuk CEO eksklusif tingkat atas seperti manajer dan bawahan. Dan menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan berkata, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Keterkaitan antar variabel. Ada 3 bentuk hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel hubungan simetris. Hubungan yang terjadi antara atasan dan bawahan memiliki hubungan yang baik. Yang kedua, variabel kedua hubungan sebab akibat. Hubungan yang mana antara atasan dan bawahan memiliki ketidakcocokan. Jika hal ini terjadi, maka hubungan antara atasan dan bawahan dan antara bawahan dengan atasan menjadi tidak searah. Lalu yang ketiga, ada hubungan interaktif, di mana hubungan tersebut antara karyawan, atasan, dan bawahan saling mempengaruhi, di mana atasan mendapat amanah dari atasan dan bawahan menerima perintah untuk menjalankan perintah tersebut dengan tujuan adalah untuk menghasilkan sesuatu yang saling membutuhkan satu sama lain. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada pola komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam membangun kepuasan kerja di PT Prioritas Pekanbaru, di mana penelitian ini dibuat pada Desember tahun 2022 oleh Stephen Nicholas, mahasiswa komunikasi di Universitas Riau. Terus yang kedua ada
penelitian pola komunikasi antara pimpinan dan staf di Yayasan Wakaf Khadijah, Aisyah Pansagrahan, Jakarta Selatan. Lalu yang ketiga ada penelitian pola komunikasi karyawan pada masa work from home yang ditulis dan dibuat pada tahun 2021 oleh Bayu Rizky Ramadhani dan kawan-kawan. Hipotesis. Jadi hipotesis dari penelitian ini adalah komunikasi yang terjadi antara District Manager dengan Sales Officer Realme Area Kalimantan 1 Region D Balikpapan 3 memiliki komunikasi yang simetris. Artinya di mana antara atasan dan bawahan atau antara bawahan dan atasan itu saling mempengaruhi dan saling membutuhkan serta saling memerlukan antara satu sama lain. Hubungan sebab akibat terjadi karena perusahaan antara atasan dan bawahan saling memerlukan bantuan. Lalu, dan atasan mendapatkan hasil dari komunikasi yang terjalin dengan baik karena adanya timbal balik dari dunia pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan antara atasan dan bawahan. Metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait keadaan-keadaan yang sekarang. Tujuan dalam menggunakan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada penelitian, dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tersebut. Dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara utuh. Objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah bertempat di PT Thousand Island Komunikasi atau Communication di Kalimantan 1 Region D, khususnya di Kota Balikpapan. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 10 Desember tahun 2023 hingga 10 Januari 2024. Pemilihan lokasi adalah secara sengaja peneliti lakukan karena untuk mempertimbangkan efisiensi biaya, jarak, dan juga tenaga peneliti. Data penelitian, sumber dan jenis data. Subjek penelitian ini adalah District Manager dan Sales Officer PT Thousand Island Communication. Penulis berupaya melakukan penelitian ini dengan sudut pandang orang-orang yang menjadi sumber data primer penelitian ini. Melalui interaksi dengan subjek peneliti terjadi secara alamiah dan bersifat tidak memaksa, sehingga tindakan dan cara subjek tidak berubah. Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi dan mengenai situasi dan latar belakang tentang penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, data primer, data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung dan mendalam kepada responden, yaitu dengan district manager atau sales officer di PT Thousand Island Communication. Lalu yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa referensi di berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah secara observasi, di mana observasi adalah berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap suatu kegiatan. Lalu yang kedua dengan teknik wawancara, di mana teknik wawancara ini merupakan salah satu bentuk alat pengumpulan informasi secara langsung tentang beberapa jenis data. Lalu metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi penulis lakukan dengan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan komunikasi antara pimpinan dan bawahan.
Definisi operasional, penelitian menggunakan triangulasi dengan sumber, membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan melalui waktu dan alat. Yang pertama, pola pengambilan keputusan, yaitu kepercayaan, keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan. Lalu yang kedua ada bentuk komunikasi perusahaan. Yang pertama komunikasi dari atasan ke bawahan dan komunikasi dari bawahan ke atasan. Metode analisis data dalam analisis teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Penarikan kesimpulan baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat dengan cara mengkaitkan antara kata kunci dan teknik pengumpulan data dengan derajat kepercayaan, kepastian peneliti dengan responden. Dengan penelitian, maka penelitian ini membuat analisa dengan cara mengkaitkan kata kunci dengan hasil wawancara, observasi, dan teori. Berikut penjelasan dari penelitian dari tugas UAS yang sudah dilakukan dan diteliti. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.